Menindaklanjuti rapat koordinasi inflasi pada Selasa, 4 Juni 2024, kemarin, maka penjabat Gubernur Maluku Sadali AI, menggelar pertemuan guna membahas urgensi terkait angka inflasi Provinsi Maluku pada bulan Mei 2024 yakni 3,21% year on year. Rapat tersebut dipusatkan pada ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada Rabu, 5 Juni 2024, yang dihadiri oleh PLH Sekretaris Daerah Maluku, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala BPS Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, BUMN BUMT, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, para stakeholder dan perwakilan kabupaten kota yang mengikuti secara virtual. Dirinya berharap setiap tim pengendalian inflasi daerah, bisa secara berkala melakukan pengawasan terhadap distributor, baik dengan memantau ketersediaan stok di pasar tradisional maupun modern. Diharapkan juga para distributor bisa memberikan kontribusi dalam penanganan inflasi ini. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku kami memberikan apresiasi dan penghargaan atas kerjasama yang dibangun. Walaupun surat undangan itu sifatnya mendadak, tapi kami tetap loyal, kami tetap setia Bapak Ibu ini dalam menghadiri undangan ini menunjukkan bahwa kepedulian kita bersama dalam penanganan inflasi ini menjadi suatu hal yang mutlak kita lakukan untuk menjaga kestabilan harga yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi kita. Kami mengingatkan lagi bahwa sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei itu inflasi kita sangat terkendali. Tercatat 3,26% year on year di Februari. Dibandingkan dengan Januari tercatat kita pernah mencapai Maluku Tengah itu 6,46, bisa terkendali di 3,26 dan terus menjaga kondisi inflasi sampai dengan posisi bulan Maret dan Mei kemarin masih tercatat aman Maluku Tengah ya. Yang agak naik itu Kota Ambon. Kota Ambon itu capaiannya agak besar 4, sekian persen. Itu yang memicu naiknya harga inflasi secara provinsi. Gitu. Maluku Kota Ambon itu ada pada posisi tertinggi dari 150 sampai IAK. Gitu. Sementara se-Indonesia dengan 4,61%. Itu lebih tinggi daripada capaian pada bulan April yang tercatat 2,83. Itu naik agak signifikan. Kota Tua pada urutan ke-9 dari 10 kabupaten kota dengan IAK tertinggi 3,70%, lebih tinggi dibanding bulan April yang mencapai 2,29. Sehingga inflasi ini Maluku mencapai 3,2%, lebih tinggi dari tahun bulan kemarin yang 2,43. Ya, Maluku Tengah yang mampu menjaga inflasi dengan baik, dan ini kami memberikan apresiasi, kami memberikan ucapan terima kasih. Mungkin ini bisa dapat tetap terjaga Maluku Tengah walaupun masuk kategori kabupaten IAK baru, tapi melakukan langkah-langkah yang cukup strategis dalam penanganan inflasi, sehingga masih terkendali sampai dengan saat ini. Pengendalian inflasi ini penting kita lakukan karena dia merupakan suatu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau ini kita tidak kendalikan, daya beli turun, berarti pertumbuhan ekonomi kita juga akan merosot. Kita memang kemarin perbincangkan, mungkin kita mencoba membangun lagi pasar inflasi, kayak yang Maluku Tengah lakukan itu. Kalau kita punya pasar inflasi banding dengan pasar tradisional, mungkin saja masyarakat lebih mengarah belanja ke pasar inflasi. Dengan demikian pasar-pasar tradisional tadi akan mengikuti harga yang sama dengan pasar inflasi. Kalau saya dia tertinggal itu. Kondisi yang paling riskan juga kita adalah provinsi dengan
luasan laut terbesar, potensi ikan kita banyak, tapi ikan juga penunjang inflasi dalam untuk bulan Mei ini, Bu. Dan nanti sebentar kami minta kesediaan Ibu BPS untuk mempresentasikan komoditas apa saja yang menunjang inflasi dan apa saja yang menekan atau menunjang deflasi. Yang nanti kita dengar bersama untuk kita ambil langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan inflasi. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah gerakan pangan murah dan melakukan pasar murah, baik secara stay maupun mobile. Nah, kita harapkan dengan itu semua jangkau harga ini dapat terjangkau dan kondisi inflasi kita bisa kita jaga. Ketiga, kami berharap setiap tim TPD konsen atau serius atau secara berkala melakukan pengawasan terhadap distributor itu, baik dengan ketersediaan stoknya itu, baik di pasar tradisional maupun pasar modern pada distributor. Kita cek itu. Menurut informasi, beras ini sekarang pemicu, harganya naik gila-gila. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau semua para distributor memberikan peran penting, ya kami bisnis ini adalah strategi. Tapi kami berharap juga kalau stok yang kemarin beli dengan harga A masih bisa dijual dengan harga A+ yang tetap menghitung keuntungan. Jangan lagi stok masih A, ada penambahan stok B, dijual A dan B itu dengan harga B itu. Nah, itu yang kami harap peran distributor juga untuk bisa memberikan kontribusi dalam rangka penanganan inflasi ini, terutama dalam harga-harga kebutuhan pokok ini kita jaga. Semua itu harus kita lakukan dengan tetap menjaga langkah strategis 4K itu: ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Bagi daerah-daerah yang surplus bisa kerjasama dengan daerah-daerah yang minus. Gitu. Kita sekarang nanti dalam waktu dekat juga akan memasuki hari besar keagamaan itu, Idul Adha. Sekarang kondisi cuaca kita ekstrim ini, hujan berkepanjangan. Ini memang pancaroba yang sering kita alami di Maluku. Kalau musim hujan berkepanjangan, musim panas juga berkepanjangan, sehingga dia berdampak terhadap produktivitas produksi komoditas bahan pangan yang akan dipanen.